Hello guys, welcome back to the channel. Sekarang kita masih di modul software development. Dan kita akan belajar package manager ya di video ini. So, ini adalah sebuah episode atau video yang penting juga ya. Yang nggak kalah penting karena dalam kita membuat software, pasti nggak akan lepas oleh namanya dependensi. Ya, maksudnya seperti code pihak ketiga ya. Even kita printf pun di bahasa C kita memerlukan library itu. Terus kemarin, tapi kan kalau yang di C itu kan library yang dibuat oleh pembuat bahasa C sendiri ya. Sedangkan misalkan kalau connect ke Postgre gitu, nah itu kan perlu library dari apa si Postgre-nya, jar si Postgre-nya. Terus misalkan kita ada apa ya? Kita memerlukan library dari service yang dari sistem yang udah kita buat sendiri ya. Atau sistem yang pihak ketiga buat yang mungkin confidential gitu, yang mungkin seperti library-nya harus ada license-nya yang berbayar. Itu juga bisa gitu ya. Terus satu software, teman-teman, satu sistem itu dia bisa dependensinya bisa banyak banget ya. Nggak hanya satu, nggak hanya dua, even bisa ratusan ya. Karena apa? Karena bisa aja di satu sistem ya. Em, Mungkin ini suatu sistem, suatu software kita ini dependensi ke software lain. Sedangkan software lain, dia itu menggunakan library lain, gitu. Terus library lain menggunakan library lain lagi. Jadi semua ini harus diinstal di dalam software kita, baru bisa berguna, baru bisa jalan softwarenya. Jadi bisa ratusan teman-teman ya. Apalagi kalau kalian nanti pakai React gitu, bakal banyak banget library-nya. Terus bisa aja di satu project, ini nggak hanya satu gini ya, bisa aja satu project ada banyak gitu. Misalkan kita mau bikin suatu e-commerce, bisa aja ini ke database, ya connect ke database, terus ini connect ke misalkan si service lain ya, misalkan kita nanti pakai microservice, terus misalkan ini connect ke payment gateway dan sebagainya. Banyak sekali dependensi gitu. So di sini ini ada namanya package manager, di mana ini adalah software ya, software tool yang bisa mengotomasi proses untuk menginstal, mengupgrade, configure dan memanage software package di dalam OS atau programming environment. Jadi ini nggak hanya di scope software development teman-teman ya, ada juga di scope operating system. Contoh ketika kita mau menginstal sebuah software ya, kita udah banyak lakukan ini di modul networking ya. Kita ada namanya apt kalau di Linux ya. Apt get install apa gitu ya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai package manager juga gitu ya. Didesain untuk menolong user dan developer untuk memanage software library dan dependensinya dari project need. Membuat itu mudah untuk memaintain dan mengupdate software komponen. Jadi biasanya ini juga ke-capture di UML package diagram ya. Uh, ada hubungannya lah ya. Jadi UML tuh lumayan berguna teman-teman. Nggak se-useless yang gua pikirin dari dulu ya. So, ini adalah beberapa contoh package manager ya. NPM ini yang paling sering dipakai sebenarnya di JavaScript. Community-nya luas banget. Terus ada pip punya Python. Terus Apache Maven yang gue sering pakai juga personally. Terus Gradle ini mirip seperti Maven juga ya, punya Java tapi sintaksnya lebih simple dia ya, lebih elegan gitu. Karena kalau dia Apache Maven tuh sintaksnya bentuknya XML. Ya, nanti kita akan belajar juga XML dan lain sebagainya di video lain ya. Terus ada lagi Cargo. Ya, Cargo itu punyanya Rust. Ini apt ya, punya Linux, Debian terutama. Kalau di Linux yang Red Hat gitu nama bisa pakai YAM. Nama ini ya, nama package manajernya. Terus Ruby Games untuk Ruby. Komponennya apa aja ya? Jadi pertama ada package repository. Ini seperti database-nya. Jadi di internet nanti ada kayak misalkan postgre.jar, terus apa.jar gitu ya kalau di Java. This is package repository. Ya, bisa online atau bisa lokal.
Jadi awalnya di online dulu. Kalau misalkan kita butuh, jadi di online tuh bisa aja di-download di lokal kita. Kalau butuh lagi, nggak perlu get di online, cuman pakai yang di lokal kita aja. Terus dependency resolver. Nah, itu seperti tadi ya, bentuk seperti butuh software lain, butuh package lain, ya. Nah, ini dependency resolver. Ketika mau butuhnya ini, tapi ada yang missing nih di sini, ya. Dia nggak dependen ke sini. Jadi dia nanti akan mendownload ini juga sekalian semua ke sini, ya. Jadi ini dependensinya ada misalkan ada ratusan itu. Seperti itu dependency resolver, ya. Bentuknya seperti graph gitu ya. Ya, dan akan menjadi masalah kalau misalkan nguler gitu, misalkan melingkar. Jadi ada software di sini, ya. Ini butuh ke sini, ini butuh ke sini, ini butuh ke sini, ini butuh ke sini gitu. Nah, ini ya jadi endless loop ya, saling bergantung gitu. Dan ya ini adalah sebuah problem yang diselesaikan ya di modul algorithm. Kita udah pernah belajar topological sort ya untuk mendetek cycle seperti itu. Terus version control, jadi bisa ada jarnya di replace dengan jar yang baru ya, tapi versinya dirubah ya. Itu dia bisa mengontrol itu. Terus apa misalkan gua mau upgrade ini nih ya, software yang ini, berarti yang ini juga harus ikut ke update gitu, harus ikut ke upgrade. Ya, kalau misalkan mau upgrade yang ini, berarti yang ini takutnya nanti nggak compatible gitu. Jadi ya itu dependency resolver lagi yang bekerja gitu ya. Terus package installer, jadi dia itu bisa ini ya, code kita bisa dibuat sebuah package, biasanya gitu. Ya, Event tuh nggak semuanya seperti itu ya. Biasanya Maven tuh yang bisa. Gua nggak tahu kalau pip sama npm kayaknya nggak bisa deh. Dia nge-package suatu software terus jadiin em, satu apa? Harusnya bisa lah ya. Kayaknya bisa deh. Jadikan sebuah dependensi lain ke project lain gitu. Terus configuration file, ini file yang digunakan untuk kasih tahu ya, project ini dia perlu dependensi apa aja. Ya, itu configuration files. CLI, ya ini component interface, biasanya dia pakai component interface ya, package manager itu. Gua caranya melihat pakai GUI kalau package manager. Terus security dan integrity, nah ini mungkin digunakan untuk membandingkan ya versi jar sama SHA-nya, sama hash-nya. Kalau berbeda, artinya jar itu udah diubah isinya ya sama developernya. Jadi dia akan membandingkan ini dengan signature yang dipunyai developernya, apakah match ya. Kita udah banyak belajar ini di kriptografi ya, mungkin di modul networking ya, bagian network security. Terus package builder, ya mirip lah ya seperti package installer harusnya. Tapi bedanya installer tuh dia menaruhkan package harusnya biasanya builder dulu baru installer. Ketika dia udah selesai di build, dia jadikan satu kayak zip gitu ya. Zipnya baru kalau installer baru ditaruh di repository. Ya, ini menaruh ke repository, ini cuman membuild zip dari code kita gitu. Alright. Nah, kita akan belajar dulu ya yang namanya Java package. Jadi gimana Java ini apa? Bagaimana cara kita mempackage suatu project Java, terus bagaimana kita menstrukturisasi program Java ya. Jadi ini gua mau maaf juga opinionated, jadi gue cuma bisanya di sini ya. Dan yang paling menurut gue yang lumayan rumit juga di Java package. Jadi ya what doesn't kill you makes you stronger ya. Jadi kalau misalkan kalian belajar ini udah menguasain yang lain jadi lebih gampang gitu. Oke, kita langsung aja ya ke command line kita ya, bebas mau pakai apa, kesayangan kalian aja. So, di sini kita coba akan buat ini ya, Java package vanilla nih. Jadi, gua akan buat ya Java package vanilla. Terus gua akan masuk ke dalam. Jadi ini adalah sebuah folder kosongan ya. Terus gua akan mau mencoba di sini membuat dua kelas Java atau satu kelas Java dulu deh ya. Misalkan main.java gitu ya. Nah, ini kalian bebas ya. Kalian mau pakai IDE ya, mau pakai code editor silakan, tapi gua prefer pakai ini ya. Jadi
supaya lebih kelihatan pro gitu ya. Oke, biasanya di kelas di Java main itu ada ini ya. Eh, pasti ada kelasnya lah ya, karena Java itu semuanya harus OOP, terus 4 spasi, terus berarti static void main-nya. Oke. Terus langsung kita coba ini dulu deh, system.out ya, .println. Hello world gitu misalkan ya. Nah, ini adalah hello world di Java ya. Oke, terus kita save. So, kita ada main.java di sini. Kita mau compile ke bytecode ya. Ini kan dia pakai CIT ya. Kita mau compile ke bytecode dan kita ls. Nah, di sini ada main.class, kita tinggal java main gitu aja. Nah, udah bisa ya hello world. Terus sekarang kita mau coba ada public class car nih sekarang nih. Ya. Jadi di sini ada mobil. Jadi ini udah mulai multiple file ya. Tapi kita mencoba nggak pakai ID ini di sini. Di sini let's say ada satu method yaitu drive. Nah, di method ini dia sistem out println juga. Car is driving ya. Terus kita save. Nah, terus di main.java ya, kita coba melakukan ini. Kita mau bikin car ya. Terus yang ini ya yang ini nggak usah, yang ini ignore aja lah ya. Comment terus car1 dot drive. Oke. So, kita coba compile ya. Oke. Nah, bisa teman-teman ya. So, beginilah caranya untuk melakukan apa namanya? dua file Java digabungkan gitu. Very easy ya teman-teman ya. Tapi bagaimana halnya kalau file Java ini banyak banget ya. Jadi folder ini akan bloated ya, akan banyak banget. Jadi kita harus membuat folder-folder di dalam ini ya. Biasanya sih seperti itu ya. Di sini akan dibuat banyak folder-folder. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa kelas ya. Dan bakalan akan sangat ribet gitu kalau banyak kelas. Jadi ya better dikasih folder gitu. Nah, ini contohnya ya, ketika gue mau masukin folder car ke dalam sebuah folder. Jadi gue hapus dulu ya file-file kelasnya. Jadi di folder ini cuma ada car sama main. Ya, sorry, ini coba gue gedein dulu supaya enak lihatnya ya. Oke, seperti ini. Kayaknya kebesaran deh, sorry. Karena kalau Java biasanya code-nya gede-gede. 21 lah ya. Oke. Sorry. Ini satu aja. Oke, kayaknya better gini. Ya. Oke, terus kita mau bikin ini baru ya, folder baru. Namanya model. Terus yang tadi Cardo Java kita masukkan ke dalam folder ini ya. Sekarang jadinya gini ya. Jadi di apa namanya? Di folder kita ada main.java file, terus ada folder model. Di dalam folder model ada Cardo Java ya. Nah, sekarang kita akan coba compile ini. Nah, dia akan jadi error seperti ini ya, karena dia nggak menemukan car ini gitu. Dia nggak bisa menemukan nah, dia nggak tahu ini apa gitu, karena dia nggak di dalam satu folder yang sama ya. Jadi behaviornya Java seperti itu teman-teman. Nah, karena car di sini ya, ini harusnya namanya fully qualified domain name. Jadi sekarang fqdn si car ini adalah model.car karena ini mengikuti foldernya ya. Di Java itu sangat strict tentang penamaan folder. Jadi di dalam car.model, di dalam folder model ada file namanya car atau kelas namanya car. Jadi
FQDN-nya seperti ini ya. So Java itu sangat inilah ya, sangat strict tentang folder, terus even penamaan file juga. Ya, nama file harus sesuai dengan nama kelasnya yang ada di situ. Oke, so um, ini apa lagi nih ya? Oke, tadi itu error kan? Sorry. Sorry guys, sorry guys. Oke, balik lagi ke sini ya. Tadi kan error tuh si ininya. Kita lihat. Oke, terus kita lihat. Tadi compile-nya error ya. Nah, jadi error di software itu ada dua macam ya. Ada error, ada dua tahap lah ya. Tahap di mana compile sama tahap ketika software itu melakukan running. Jadi errornya bisa beda. Bisa aja compile-nya sukses tapi running-nya gagal. Ya, atau bisa aja nggak bisa sih. Ya, bisa aja seperti itu. Bisa aja ketika compile sukses tapi running gagal. Tapi nggak bisa kebalik ya. Nggak ada namanya compile gagal tapi running sukses itu nggak ada. Karena ya mau nggak mau harus compile dulu. Nah, kalau kita melakukan seperti ini ya, tadi itu kan ini nggak bisa karena dia nggak nemu car ya kan. Sekarang kita mau coba nge-compile dua-duanya ya, main.java juga car ini gitu. Nah, jadi dia bisa teman-teman karena dia tahu car itu adalah ini yang lagi sama-sama di-compile gitu ya. Nah, ini bisa ya. Kalau kalian lihat, jadi di sini udah ada kelas, di dalam model juga ada kelas. Itu, ada bytecode-nya. Kelas itu bytecode ya. Nah, tapi kalau kita jalankan, ini jadi runtime error ya. Ketika dijalankan dia error. Karena ketika dijalankan dia nggak nemu car ini di mana gitu ya. Nah, car ini kan di dalam si folder model ya kan. Jadi di dalam folder model, jadi dia nggak bisa lihat. Jadi dia bisanya lihat yang ada di current folder sekarang. Nah, that's why di Java ada namanya class path teman-teman ya. Ada namanya class path. Ini adalah path di mana dependensi kelas itu ada di mana aja sih gitu. By default itu ada di current ini ya. By default itu ada di ini Java Package Vanilla ini path-nya. Tapi kita bisa menambahkan path dengan cara seperti ini ya. Minus CP ya. CP itu adalah class path. Java minus CP. Terus yang sekarang tuh titik ya. Di folder ini titik, terus titik 2 itu adalah pemisahnya. Ya, jadi di folder ini dan di folder model gitu. Model. Ya. Terus kita kasih main. Nah, di sini baru bisa karena dia melihat dua kelas path. Ada kelas yang di sini dan ada kelas yang di dalam model. Gitu, ya. Jadi ini kan relatif ya, relatif file path. Juga bisa ini sebagai ini ya, absolute file path. Contohnya seperti slash ya pokoknya dari sampai slash apa sampai model gitulah ya. Atau misalkan gini nih. Home terus Java package vanilla terus model terus baru main gitu. Nah, ini kayaknya nggak bisa pakai home deh. Coba ya, sebentar ya. Kalau di PWD, oke. Berarti ini home-nya di users nj. Nah, ini baru bisa ya. Ini adalah absolute path-nya. So, seperti itu. Ya. Itu adalah class path. Very, very short introduction, teman-teman. Oke, terus ini apa lagi nih? Oke. Oke, sekarang gimana caranya supaya kalau misalkan gue mau compile ya, compile class main.java, gue nggak perlu satu-satu nih mendefine ini, terus mendefine apa lagi gitu ya. Karena bisa aja kalau kalau filenya ratusan harus satu-satu dong. Jadi caranya adalah dengan melakukan seperti ini. Dengan kita melakukan import FQDN-nya langsung di dalam main gitu ya. Jadi di car ini kita mau kasih tahu kalau car itu adalah model.car dengan cara import ya
model.car seperti itu ya. Oke, seperti ini ya, bener ya. Nah, terus di car-nya kita harus kasih tahu kalau dia ada di package atau di folder model ya. Jadi V yang di sini ya, ini program untuk kayak text editor tapi langsung di dalam command line ya, teman-teman. Kalian harus belajar ini sih untuk menjadikan kalian software engineer yang efisien, cepat gitu ya. So di sini ada package model ya. Nah, oke. Sekarang kalau kita cuman tadi ya Java doang. Ini gua remove dulu ya file class-nya. Yang di model masih ada nih. Jadi gua mau remove model. Nah, seperti ini. Kita lihat, oke, hilang. Terus kita coba compile. Compilation berhasil. Ya, kalau kita lihat di sini kelasnya tetap sama ya. Ada satu yang di luar, ada satu yang di dalam, yang nyakar. Terus kita tinggal coba seperti ini. Nah, ini baru bisa. Nggak perlu kelas-petan lagi. Ya, karena kita udah kasih tahu kalau car itu FQDN-nya atau secara folder dia itu ada di dalam folder model ini. Ya, jadi seperti itu ya untuk package. Jadi ini package keywordnya Java juga, ya. Import itu juga seperti itu. Oke, ini masalah apa lagi nih? Oke, sekarang kita coba untuk ini ya. Jadi nggak hanya car, tapi ada beberapa nih supaya sedikit challenging, ya. So yang di model.class gua hapus. Jadi di dalam ini gua ada motor.java juga, ya. Public class motor. Ouch. Dia ada public void apa drive ya. System out println motor is driving atau is ngeng gitu ya. Ngeng. Oke. Terus jangan lupa ini di package model ya. Terus yang satu lagi yang bicycle ya. Sorry. Sorry. Bicycle. Oke. Public class bicycle ya. Oh. Gue nggak boleh ngetik cepet-cepet, sorry. Gampang kena kepencet-pencet. Public void drive system.out println bicycle is kring itu ya. And then ini adalah package dari sebuah model. Oke, mantap. Kita lihat di model ada seperti ini ya. Terus kita lihat dalam model ya. So, ada yang bicycle ya. Terus ada yang car. Terus ada yang motor ya. Semuanya mirip-mirip lah ya. Cuma um, outputnya aja dari drive yang berbeda-beda. Terus di main.java ya, kita mau coba bikin semuanya nih. Nggak hanya car, bisa aja motor. New motor one.drive, bicycle one. Ini hidup seperti Larry ya teman-teman. Nge-code langsung di command line. Oke. Sekarang
Ini udah ya, java.main. Terus kita coba compile. Cannot find symbol. Of course, oh, karena kita belum import. Oke, kita coba compile lagi. Berhasil dan kita coba jalankan. Berhasil ya. So, di sini ada kelas semua dan di sini ada kelas-kelas semua juga nih di dalam model. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau coba nih. Gimana sih caranya supaya kelas-kelas ini ada foldernya sendiri lah ya. Jangan campur sama Java. Jelek gitu. Jadi, better untuk code-code-nya sendiri ya. Terus untuk bytecode-nya sendiri. Biasanya namanya adalah out. Nama folder. Nama folder di sini. Ya, so gua akan membuat nama folder ini dulu. Ya, terus folder ini kosong kan. Terus kita mau coba ini kelasnya gue hapus semua dulu lah ya. Model bintang kelas. Kelasnya gue hapus dulu. Nah, sekarang gue mau mencoba dependensi-dependensi yang ada di model ini ya. Jadi kan main.java itu kan dependensi ke model kan. Kalau folder-folder yang ada di model. Nah, ini dependensi yang di model itu gue mau taruh semuanya di out. Nah, komennya ada seperti ini ya. Java model bintang. Maksudnya semua file Java di dalam model ditaruh di out gitu ya. Minus D itu distribusinya ada di file output gitu. Jadi kalau kalian lihat di out ya, ini sesuai strukturnya ya, sesuai struktur FQDN-nya. Nah, jadi dalam model baru ada banyak nih. Nah, terus ada lagi namanya Java Archive ya. Java Archive atau yang dinamakan sebagai jar. Ya, jar ini sering banget dipakai ya. Kita udah pernah pakai yang Postgre itu ya, yang CDB driver. Jadi jar itu mirip seperti zip sebenarnya teman-teman. Itu adalah kita juga bisa bahkan membuka zip info atau kita bahkan bisa unzip jar itu. Jadi jar itu adalah zip tapi dia lebih tailored ke program-program Java ya. So, kita bisa pakai jar. Sepertinya jar itu udah ada kalau kalian udah download JDK ya, udah otomatis ada jarnya. Jadi CF itu kita coba lihat ya artinya apa. Di sini ada options. Nah, ini nih. Oh, oke. Oh, hmm. What does CF mean in jar? Oke, AI-nya sedikit agak gimana ya? Oh, what does CF mean in jar? What does jar CF mean? Ya, artinya untuk membuat lah ya, membuat jar file gitulah ya. Jar CF itu. Karena bisa aja jar itu bisa macam-macam kegunaannya ya. Jadi jar CF untuk membuat jar ya. Terus kita mau membuat ini apa gitu. Misalkan model.jar gitu ya. Terus kita mau bikin dari mana? Dari out ya. Jadi ada opsi C itu kita mau bikin dari mana? Kelas-kelasnya dari out. Terus kita taruh model jarnya di sini ya, di titik gitu. Kita enter. Sekarang kita lihat jarnya. Nah, di sini ya. Terus ini adalah sebuah zip teman-teman. Kita bisa lihat isinya pakai zip info ya. Jadi di zip ini dia ada folder metainf ya.
Di dalam folder meta.inf dia ada manifest.mf, nanti kita belajar ini apa. Terus ini ada folder model ya, mirip seperti struktur yang ada di out tadi ya. Car class, bicycle class, motor class, seperti itu. Sekarang ya, kita bisa melakukan ini coba kita compile dulu ya Java-nya. Tadi kan main Java kita nggak masukkan ke model.jar. Itu memang sengaja teman-teman, karena kita mau menggunakan model.jar ini sebagai dependensinya si main.java gitu ya. So, kalau Java main, ya, of course dia nggak akan bisa. Oh dia bisa karena ini, ya, karena ada kelasnya di model. Tapi kalau modelnya gue ilangin, dia nggak bisa teman-teman. Nah, nggak bisa ya. Nah, bisanya gimana? Kalau kita melakukan class path ke lib.jar tadi. Ya, class path ke sekarang dulu, titik 2, pemisahnya baru lib.jar yang ada di file ini. Ya. Terus baru main. Oh. Tidak bisa ya ternyata. Model car at main exception in thread. Oke. What about this? Oh, kok libjar? Gua mengikutin ini, sorry ya. Gua ngikutin PPT-nya. Model.jar, teman-teman. Nah, baru bisa ya. Model.jar main. Nah, terus itu adalah jar. Nah, kita bisa juga ya, jar itu nggak sebagai dependensi doang, tapi sebagai program utama kita. Ya, jadi program utama kita di package di dalam jar. Mirip seperti exe kalau di Windows gitu ya. Jadi exe di Windows kan itu bukan sebuah library ya. Kalau library di Windows itu biasanya filenya DLL gitu. Tapi kalau exe itu langsung jalan. Tapi kalau jar di sini, ini kan sebagai dependensi doang nih. Jadi kita nggak bisa ngeran langsung di jarnya. Nah, kita bisa langsung ngeran di jar ini dengan cara memasukkan main.java ini ya. Ini kan utama kita kan, public static void main-nya di sini. Kita mau bikin ini dimasukkan ke dalam jar. Jadi sebelum itu harus ada yang namanya ini ya, manifest. Karena kalau nggak ada, dia akan bingung. Entry-nya di mana gitu ya. Entry-nya mau di main atau di model car atau di model motor gitu. Jadi kita perlu bikin file ini dulu nih. Manifest.exe terus isinya seperti ini ya. Ini harus sesuai. Terus ini adalah nama kelasnya mau apa yang jadikan main class ya. So kita bikin dulu manifest.txt. Ya, di sini ada main class, main. Kemudian nah, sekarang kita mau coba hapus ini dulu lah ya. Terus kita mau coba compile.java ke out tadi. Jadi semuanya di out nih sekarang ya. Nggak di sekarang ya. Semuanya ada di out semua untuk bytecode-bytecode-nya. Terus kita pakai ini jar cfm. Jadi m itu artinya gue mau pakai manifest.txt. Intinya gitulah ya. Gue mau pakai manifest.txt, mau custom supaya ini bisa langsung di run gitu. So nama jarnya misalkan my app lah ya, my app.jar. Terus nah ini manifest.txt karena manifest.txt-nya ada di current folder ini ya. Terus kita mau bikin dari mana kelas-kelasnya. Terus kita mau bikin app.jar-nya di mana? Di sini. Gitu. Sekarang kalau kalian lihat ada ini. Ada my app.jar di sini ya. Ini nggak related sama model.jar ya. Karena model.jar bisa kita buang sebenarnya. Soalnya ada seperti ini. Terus cara run-nya adalah Java ya. Ingat ya kalau run Java harus selalu Java karena Java itu runtime. Terus kalian pakai option jar dan langsung nama application-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini gue coba-coba aja ya. Gue coba-coba lihat isinya ya. Misalkan gue mau bikin ini, folder ini, supaya nanti kalau di unzip nggak ngaco lah ya. Gue bikin folder dulu, terus gue coba unzip di sini. Nah, gue mau lihat ini nih, isi manifest.mf-nya. Jadi isinya seperti ini. Ada manifest version, terus ada created by siapa, terus main class-nya apa. Tuh.
Jadi main ke sini adalah main yang dari sini ya. Seperti itu. Nah, terus kita mau coba sesuai janji gua tadi ya. Di video lalu, sorry. Kita mau integrate library Lombok di Java. Jadi kita download dulu lombok.jar di sini ya. Kita download dulu di sini ya. Download. Oke. Terus kita masukkan ke mana tadi? Masukkan ke dalam ini ya, folder kita. Oke. Jadi di mana tadi ya? Di downloads, terus ada Lombok. Terus pindahin sini. Lomboknya gua mau rename jadi lombok.jar doang. Oke. Nah, jadi kita sekarang mau membuat project kita bergantung ke lombok.jar ini. So, ini adalah contoh card.java yang gua mau pakai lomboknya. Model card.java. Nah, sekarang gini teman-teman. Card.java, gua mau kasih beberapa field nih di dalam ya. Gua mau kasih beberapa field. Contoh, misalkan ini ya, card name gitu. Private string card name. Kayak nama modelnya lah ya. Misalkan Suzuki A3 atau apa gitu. Terus model itu ya A3-nya ya. Card name, car brand aja lah ya. Karena bingung takutnya. Oke, ada brand, ada model, ada tahun berapa gitu. Nah, terus kita nggak usah pakai getter setternya, teman-teman ya. Cukup pakai ini, add aja, add getter ya. Terus di sini add setter, getter dan method untuk semua field-field yang ada di sini gitu. Terus no argument Ask constructor. Jadi kita bikin konstruktor car di sini ya, kayak public car gini. Ya, kita bikin seperti ini. Tapi hanya tapi kita bikinnya di sini no argument constructor. Sorry, ini harusnya ada kurungnya lah ya. Itu yang nggak ada argumennya, terus ada semua argumennya. Jadi semuanya lengkap, ada car brand, ada car model, ada carrier gitu. So all args constructor. Nah, terus di sini ada toString. Jadi kan by default semua objek Java ada toString-nya, tapi kalau kita nggak override, dia akan menjawab kayak posisi dia di memori di berapa gitu hex-nya. Tapi dengan adanya toString di Lombok ini, dia bisa memprovide data yang bagus gitu. Nah, di sini kita harus import banyak nih ya, ada Lombok semuanya nih. Mau Lombok setter, getter gitu. Ini gua kopas semua deh ya. Oke, ada setter, terus ada no args constructor, all argument constructor, constructor to string. Oke, ini adalah car ya. Sekarang kita akan ubah Java kita. So, car ini ya, gua akan seperti ini lagi. Gua mencoba membuat ini ada ininya ya, ada eh apa? Ada value-nya di sini. Jadi tadi kan kita nggak secara eksplisit menggunakan konstruktor yang ada value-nya semua ya. So, let's say di sini Toyota brandnya. Terus ada Corolla brandnya. Terus ada 2020 ya. So, di sini ya, gue mau coba instead of ini ya, ini terlalu simple, gue mau coba tadi seperti toString yang ada tadi ya. Jadi gue langsung aja di sini system out print ln, gue mau langsung print karuan ya, karena secara otomatis dia akan ngeprint toStringnya ya.
Oke. Atau langsung atau pakai deh toString gini ya supaya jelas eksplisit gitu. Nah, sekarang ya kita mau coba integrate lombok.jar sama ini ya. Jadi gue coba compile dulu, mau compile main.java beserta lain-lainnya ya. Beserta lain-lainnya juga ke out sini ya dengan class pet. Nah, jadi di sini harus ada class petnya teman-teman. Kalau nggak akan error nih. Nah, akan ada error. Kan ini tadi, karena dia nggak tahu simbol add tadi ya. Nah, tadi kan kita pakai class pet untuk running doang. Jadi untuk sekarang kita compile perlu class pet. Ya, kenapa? Karena ketika kita compile ya, kita coba lihat code yang ini ya. Nah, dia nggak bisa tahu ini apa gitu. Jadi, lombok ini dependensi yang digunakan satu sebagai compile time, kedua untuk pas running time juga. Jadi dua-duanya harus pakai class pet ya. Begitu juga pas compile. Jadi di pas compile nanti dia langsung otomatis nih teman-teman akan menambahkan uh, metode-metode yang sesuai dengan ini. Jadi getter-getter ditambahkan, apa ditambahkan itu. Itu pas compile, compilation time. Ya, jadi that's why lombok itu perlu compilation time untuk melakukan dependensinya seperti itu. So seperti tadi ya, seperti last time. Tapi di sini gue mau tambahin class pet-nya. Jadi class pet di sini ada lombok.jar. Oke, terus kita bikin jar-nya ya seperti tadi aja. Nah, sekarang kita tinggal java main jar, my app jar. Kita nggak perlu class pet ke situ lagi ya. Kita nggak perlu class pet ke lombok lagi karena sorry, lombok itu cuman compile ya, nggak ada runtime-nya ya. Jadi ini hanya berfungsi saat compilation time. Saat runtime dia nggak peduli class pet-nya apa. So, ini adalah toString-nya tadi ya, mobil. Ya, instead of tadi ya di print posisinya ada di hex mana, dia ngeprint ini, the whole thing. Jadi itu gunanya lombok ya. Banyak dipakai teman-teman lombok tuh. Nah, sekarang kita akan pakai Maven ya. So, ini short tutorial sebenarnya ke Java package, Java jar, class pet, terus dependency management secara manual ya. Ya mungkin orang lain akan mengajarkan itu di the whole 2 jam kali ya. Tapi di sini mungkin gua mempersingkat aja gitu ya. Kalian mungkin bisa main-main nanti. Terus kita mau coba pakai Maven ya. Di sini. Jadi Maven itu harus diinstal dulu teman-teman. Kalau di Mac ya caranya seperti ini. Kalau di OS lain kalian bisa ikutin tutorial di lain ya. Yang penting kalau kalian klik buka CLI terus mvn-v ini keluar versionnya ya. Seperti itu. Jadi di sini Mac ya dia juga punya package manager namanya brew. Nah, oke. Nah, terus kita coba ke package vanilla tadi ya. Kita coba hapus-hapus deh yang nggak penting. Misalkan my app.jar, model out, semuanya penting sih ya. Ya udah, oke. Nah, sekarang kita mau buat strukturnya seperti ini. Kenapa? Karena untuk Maven mau membuild project kita, ini foldernya harus sesuai. Ya, ini bukan sebuah framework sih. Ya, jadi nggak semua yang harus sesuai kaidah itu framework. Jadi package manager juga harus sesuai kaidah kadang-kadang gitu ya. Supaya dia bisa gampang tuh untuk ngambil-ngambilnya atau untuk melakukan operationnya. Jadi di sini ya, ini ada sebuah folder src. Dalam src ada folder main. Dalam folder main ada folder Java. Baru di Java nih kita masukin source code kita ya, main Java sama model tadi. So kita bikin dulu ya src main Java ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ada src, di sini ada main, src main di sini ada Java ya. Terus di sini pasti kosong dalamnya. Terus kita move aja semua ya, main.java sama model
ke dalam src main.java. Seperti itu. Jadi di sini cuma ada segini doang. Ya. Untuk out kita bisa remove aja. Ya. Manifest kita juga bisa remove. Sisa ini doang kali ya. src. Nah, lombok Dotjar karena kita akan mau pakai Maven ya, kita nggak perlu download manual nanti Dotjarnya. Jadi kita bisa safely hapus ya. Seperti ini. Jadi sisa seperti ini doang ya. src main.java. Nah, ini baru code-code kita gitu. Gua penasaran apakah di model masih ada sisa kelasnya ya. Nggak ada, Java doang. Oke. Nah, tapi di sini ada tambahan teman-teman. Ada yang namanya configuration file. Jadi yang gua jelaskan di sini nih ya, configuration file. Menunjukkan apa aja dependensi yang mau kita ambil di project ini gitu. So di project ini kita mau ambil Lombok kan ya. Kita mau ambil Lombok. Nah, Lombok itu cara mengintegrasi Lombok dengan Maven itu ada di sini teman-teman. Gue tahu di description nanti. So ini adalah cara mengintegrasi dengan Lombok. Jadi di Maven ya, dia itu ada configuration file ya. Namanya adalah ini. pom.xml. Sorry, pom.xml. Bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini ikutin aja lah ya kaidahnya ya. Kopas aja. Nah, di sini itu nanti ada group ID ya, ada artifact ID version. Ini apa maksudnya group ID itu adalah kayak organisasi kita namanya apa gitu. Supaya di kalau kita upload nanti ya project kita di internet nggak bentrok sama orang lain. Ya, jadi di sini makanya ada biasanya kasih domain name ya untuk group ID. Karena domain name nggak mungkin bentrokan sama company lain. Terus ini baru nama aplikasi kita ya, artifact ID. Ini versi berapa gitu. Jadi ini bebas ya. And then di sini properties ya. Di sini ada Maven compiler source 1,8. Ini maksudnya versi Java-nya ya. Nah, apakah ini apa bedanya source sama target? Jadi source itu source code kita ya, program Java kita itu mau dikompil berdasarkan versi berapa gitu. Jadi misalkan Java kita punya fitur-fitur baru, misalkan Lambda gitu ya, Lambda function. Nah, itu mungkin di Java versi lama nggak bisa gitu. Jadi ketika ini terlalu lama, tapi program kita ada Lambda function, ini nggak akan berhasil gitu. Kalau target itu ketika runtime, ya ketika runtime, ini tuh berjalan di minimal tuh berjalan di Java versi berapa gitu. Kalau misalkan ini terlalu rendah ya, nanti fitur-fitur Java yang baru nggak akan bisa berjalan seperti itu. Tapi kalau terlalu tinggi juga takutnya Java yang lama ya, Java yang lama dia nggak akan support. Jadi harus pinter-pinteran memilih ya versi-versi source sama targetnya. Nah, terus ini encoding ya, UTF-8 kita belajar nanti aja tentang encoding. Nah, ini yang penting ya, yang paling penting dari semuanya adalah dependensi ini. Kita mau dependensi ini apa aja sih gitu. Jadi yang pertama Lombok. Cuma ada satu doang sih ini ya. Dependencies ini ada banyak. Jadi dalamnya ada dependensi. Kalau mau tambah dependensi lain, ini dependensi lagi di sini ya. Dependensi terus isi-isinya apa. So di sini ini ada grup ID-nya ya, domain name-nya Ojek Lombok, lombok.org. Terus ini nama filenya, ini versionnya apa gitu. Nah, terus di sini ada build. Nah, di mana nanti kan si Maven itu selain dependency manager, dia juga bisa melakukan build ya. Bisa nge-compile bentuk jar gitu ke dari project kita. Nah, jadi ini gunanya untuk kasih tahu ke Maven kalau ini nih main class kita maunya yang main gitu. Terus ya pokoknya enable Maven nggak hanya melakukan dependency manager tapi untuk melakukan packaging juga .jar tadi seperti itu. Ya. So ini pom.xml-nya. Tahu ini dari mana, teman-teman? Tahu ini dari mana? Dari tadi ini ya, link yang di sini. Di sini nih. Ya, tinggal kita kopas aja gitu. Nah, tapi gue perlu the whole ini ya. Karena gue malas ngetik satu-satu nih. Nah, gue untungnya ada
udah buat kemarin ya, sekaligus gue bikin BPT-nya. Jadi ada di sini. Ya, kalau copy ke sini, terus kita lihat pom.xml-nya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Java Package Vanilla, terus source sama targetnya sekian. Dependensinya gue mau, nah ini contoh kok dependensinya banyak ya. Jadi ada Kafka sama ada Lombok di sini. Ya, gue coba delete ini dulu. Jadi Lombok doang ya. Oke, ininya sama lah kayak biasa ya, bawahnya kayak di PPT. Oke, kita save. Dan ini kita setupnya udah selesai untuk Maven ya. So, ini adalah komennya Maven ya. MVN ya. Terus ini ada banyak nih komen-komennya. Jadi kalau kalian mau lihat manualnya, nggak ada help ya. Nah, ini nih. Udah banyak sekali komen-komennya. Jadi yang pertama contohnya adalah ini. Dependency resolve. Jadi dia meresolve dependensi. Jadi kayak dia mendownload gitu loh dari repository ya. Kita tunggu. Nah, dia scanning project. Nah, ini build sukses ya. Nah, ini dia ngambil dari lokal, teman-teman. Karena dia nggak ngambil dari internet ya. Dia ambil dari lokal. Dia nge-building ini dari POM ini kan. Terus dependensinya ini udah di-resolve gitu. Nah, ini gue mau coba contohin misalkan apa? Gue remove dulu lah ya dependensinya di local repository. Gue mau coba remove. Jadi ada di sini, teman-teman. M2 repository. Terus ada ORG, ada project Lombok. Nah, ini gue coba hapus. Terus gue coba ulang ya. Dependency resolve. Jadi ini harusnya ngambil dari internet dulu nih. Baru simpen ke lokal kita. Nah, downloading ya. Jadi ini adalah central repository-nya Maven ya. Jadi ini kayak database-nya lah ya. Database-nya. Terus ini di copy ke kita. Di download. Ya, seperti itu. Jadi ini caranya ya. Oke, itu untuk dependency resolve. Terus MVN package. Jadi dia itu melakukan build sampai ke jar-nya ya. Kita coba. Jadi folder structure-nya seperti ini ya. Terus Maven package. Nah, ini baru nih yang harus sesuai dengan aturan untuk folder-folderingnya. Oke, build sukses ya. Kita ls. Nah, di sini udah ada folder baru namanya target. Ya, kita lihat isinya. Kira-kira ada banyak seperti ini, teman-teman. Dan yang paling penting adalah file ini nih, jar ini. So, kita coba run ini ya. Target ini ya, jar. Oke. Nah, berhasil, teman-teman. Ya, berhasil running ya. So, itu untuk Maven package. Alright. Nah, mau tahu cara lebih gampang, pakai IDE aja, teman-teman. Ya, pakai IDE jauh lebih gampang. So, ini gua coba jelaskan caranya. Buka IntelliJ IDEA ya. Kita bikin project baru aja lah ya. Close project. Oke, kita coba new project. Test apa ya, Maven gitu ya. Test Maven. Nah, ini kalian pilih build sistemnya Maven ya. Oh ya, di sini gua pakai IntelliJ ya, teman-teman. Gua nggak tahu kalau pakai Eclipse gimana. Jadi yang gua saranin sih juga IntelliJ yang Community Edition aja, yang gratis gitu. Language-nya Java, terus create. Dan ini seperti starter di ini ya, seperti starter sebuah framework gitu. Jadi dia langsung nge-create main.java. Ini dia langsung bikin folder-foldernya ya.
even paket-paketnya juga nih, package-package-nya dia bikin folder lagi. Jadi ini folder semua, src dalamnya ada folder, dalamnya folder Java, dalamnya folder org, dalamnya folder example, baru di sini main gitu. Terus ini bahkan dia juga bikin testnya ya. Nanti kita belajar banyak tes ini di modul lain. Ini yang penting dia bikinin pom.xml secara otomatis di sini ya. Kita tinggal masukin aja, misalkan ada dependensi, gampang aja tinggal dependencies gitu ya. Dependencies apa gitu dependensinya gitu ya. Simple gitu. So, pakai IDE lebih simple. Ya, so sorry, jangan menghujat gua dulu karena gua mengajarin sebanyak hal ini. Karena hal ini sangat berguna ke kalian, apalagi kalau kalian menemukan error di IDE. Ya, kalian nggak tahu belakangnya seperti apa kan. Jadi ini adalah belakangnya seperti apa kalau kalian pakai IDE. Nah, ini bagaimana Maven bekerja ya. Jadi ini adalah central repository-nya ketika tadi download ini ya, download si Lombok. Terus ketika udah dependency resolve, dia mengcopy ke local repo. Jadi in the future, kalau perlu lagi, tinggal ambil dari sini. Ya. Terus dia melihat dependency dari sini kan tadi ya, configuration file-nya. Dan dia nge-build, nge-compile, terus nge-package di Java Project. Tadi dari package, Maven package itu dia resolve dependency dulu pastinya ya. Terus Java C compile, terus dia langsung sekaligus ngejarin juga, membuat jarnya. Nah, terus settingan Maven itu ada di sini teman-teman ya. Secara global, this is global. Settingan global, ini settingan lokal. Ini per project ya. Ini per project, tapi ini global gitu. Maksudnya apa sih ini ya? Jadi ini biasanya ada di home ya, ada di home, terus di folder .m2, terus di dalamnya ada settings. Terus kalau local repo biasanya ada di sini, repository. Ya. Maven Central ada di sini ya. Yang tadi kita download tuh, apa URL-nya. Mana tuh tadi ya? Mana tadi? Nah, ini nih. Oke, coba kita lihat lokal repo kita ya. Tadi kan ada di .m2. Nah, sini ada repository. Ya. Di sini ada banyak ya. Contoh seperti tadi, ORG Project Lombok. Jadi kita ke ORG dulu, terus Project Lombok di sini. Nah, terus kita bisa masuk lagi. Ini baru versinya. Nah, di sini baru nih keluar jar-jarnya. Jadi di sini juga ada POM, teman-teman ya. Di sini juga ada POM-nya. Nah, ini seperti yang gue bilang. Satu dependensi, dia bisa punya dependensi yang lain gitu. Jadi kalau kalian download ini ya, ORG Project Lombok, dia otomatis ngedownload yang lain-lain juga di sini untuk mendukung si Project Lomboknya. Nah, ini POM-nya si Project Lombok ya. Dependensi dia nggak ada nih ternyata ya. Ternyata dia langsung nih, nggak ada dependensinya. Oke, that's it teman-teman. Untuk setting XML gue nggak ada ya, karena gue mengencourage kalian untuk melakukan default settingan dari Maven. Kalian perlu ini kalau kalian mau melakukan override dari default setting Maven. Maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi biasanya sih untuk ini ya, biasanya kalau di corporate, atau nanti kalau kalian belajar CI/CD, ada namanya Artifactory. Ya, Artifactory itu seperti ini ya. Kalian punya Artifactory sendiri yang isinya jar dependensi di lokal kalian, di lokal network kalian. Ya, biasanya di perusahaan besar ya. Itu ada lokal Artifactory sendiri. Jadi itu adalah jar-jar yang kalian punya sendiri, kalian update sendiri. Karena kalau pakai yang public, bisa aja ada orang yang nakal gitu ya, ada hacker yang nakal taruh di sini, terus kita nggak tahu ya, kita asal ambil aja, oh lihat di YouTube, oh ini caranya gini-gini, kita ambil aja, ternyata itu bisa membawa bahaya gitu untuk program kita, untuk security network corporate kita gitu. So that's why biasanya DevOps ya atau CI/CD developer dia mempunyai Artifactory sendiri ya. Ini di manage sendiri. Kalau ini kan di manage oleh Maven ya. Ini manage sendiri. Maven nanti secara otomatis dia akan nembak ke sini. Dia nggak akan ambil ke sini. Nah, itu bisa disetting di sini nih. Nah, biasanya untuk mengambil ini ya, ini kan langsung aja tuh. Nah, kalau di yang lokal, yang kita manage sendiri, biasanya perlu username sama password. Username sama password. So, jadi kita ambilnya di sini ya, username sama password.
kita nggak bisa langsung ambil gitu. Jadi kalau ada orang, jadi isinya apa? Isinya biasanya juga copyin dari sini sih, tapi lebih di hati-hati ya, lebih hati-hati. Atau bisa aja di divisi lain ya, dia taruh jar ke sini juga bisa gitu. Ya nggak mungkin dong program-program yang confidential dia taruh sini, ini nggak mungkin ya. Jadi bahaya gitu. So ini perkiraan isinya dari settings.xml ya. Jadi yang penting mungkin ini ya, servernya ini adalah autentikasinya. Jadi misalkan mau server yang namanya example repository, username kalian apa, password kalian apa, taruh sini. Jadi bentuknya plain text ya, ini nggak di encrypt. Jadi harus disimpan dengan baik-baik nih, file settings.xml. And then ada profile. Nah, ini gunanya untuk nanti kalau misalnya ada multiple environment ya, misalkan ada dev, ada UAT, ada production, ya, ini penting dari profile. Jadi kalau di environment development dia ngambil ke repo mana gitu ya. Kalau UAT dia ambil ke repo mana gitu. Ya, nanti kita belajar banyak environment ya di mungkin di software engineering kali. Di modul software engineering. Terus ada mirrors. Mirrors ini baru URL-nya ya, URL dari ini. URL-nya berapa, ini URL-nya berapa. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini common Maven Commands. Jadi Maven Command yang umum ya. Kita udah pernah pakai ini ya, mempackage compiled file code ke distributable format seperti jar atau war. War ini menarik juga, kita bahas lain waktu. Terus Maven Clean ya, Maven Clean itu gunanya untuk menghapus target. Jadi enaknya untuk ini, biasanya untuk start dari nol gitu. Misalkan mau build yang baru ya, daripada replace, mending hapus dulu. Tadi di mana ya? Java ya. Nah, ini misalkan Maven Clean, Maven Clean, targetnya hilang ya. This is Maven Clean. Maven compile cuman compile the source code of the project. Kita coba. Compile ya. Dia cuman nge-compile. Dia nggak sampai bikin jarnya gitu. Tuh, compiling for source files with Java C gitu ya. Java compiler. Nah, di target juga. Nah, seperti ini. Dia nggak ada jarnya. Hanya classes-classes aja gitu ya. Kalau kalian lihat classesnya, itu mencerminkan yang seperti tadi. Ya, seperti yang folder out yang kita bikin sendiri. Maven test itu ngeran tes sebuah project, tapi karena kita nggak ada tes di sini, so ya bakal error sepertinya ya. Jadi tes itu penting teman-teman. Biasanya ada workflow-nya ya. Ketika dev, terus kalian harus testing sendiri, ya testing yang automated seperti ini. Terus setelah itu kalian baru aman untuk kasih tahu bahwa development kalian udah selesai. Seperti itu ya. Tapi nanti ya kita bahas di lain waktu lah ya untuk masalah testing-testing automated ini. And then Maven install. Nah ini mirip seperti package, tapi dia ada satu step tambahan. Dia nggak install package Artifact ke local Maven repository. Seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ini grup ID-nya ya. Grup ID-nya adalah org example. Oke. Jadi nanti kalau Maven kita lihat dulu ya di sini repository apakah ada org example? Gak ada ya example ya. Oh, ada teman-teman. Oh, ternyata udah ada. Oke, coba kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu yang ini. Ya, kita hapus dulu ya. Terus kita coba Maven package lagi. Oke, coba kita lihat yang tadi ya. LS. Nah, ini nggak ada ya.
Jadi ini build-nya udah sukses, jar-nya udah ada di target, tapi dia nggak upload ke lokal repo kita, gitu. Nah, kalau yang Maven compile ya, nah ini nggak ada ya. Kalau kita Maven install itu bisa ya. Jadi dia nge-package sekaligus dia taruh tambahin ke ini, ke lokal repo kita. Terus MVN deploy itu langsung ke server ya, bahkan langsung ke Maven centralnya. Dependency tree dia bisa nge-display project dependency tree. Terus ini kita bisa nge-chain command. Jadi clean dulu ya, hapus targetnya dulu baru install. Biasanya sering dipakai nih ya, Maven clean install gitu. Ya. So, kita coba lihat yang tadi di sini. Nah, ini baru muncul ya. Si ininya. Baru muncul um, reponya. Java minus jar sebanyak ini ya. Jar. Nah, bisa ya. Terus ini yang gue belum pernah coba ya, dependency tree. Kita bisa lihat tree-nya gimana. Nah, karena tadi Lombok pomnya cuma satu, ya, pomnya nggak ada dependensinya, ya udah cuma segini doang gitu. Ntar kalau banyak ada banyak nih, sampai bawah-bawah gitu ya. Contoh mungkin seperti tadi ya, yang ada Kafka misalkan. Ada di eh dokumen, ya, GitHub, development, Java. Oke, kita coba dependency tree di sini ya. Ini ada Kafka client ya soalnya. Karena waktu itu gue coba-coba juga. Nah, di sini ya, Lombok, terus ini ada Kafka client. Kafka client dia dependensi ke SLF4j ya, ke ini juga gue nggak tahu ini apa, terus ini juga gue nggak tahu apa gitu ya. So, ini bakalan akan banyak banget kalau kalian dependensinya ada banyak. Alright, sekarang kita akan berganti bahasa pemrograman ya teman-teman. Trust me, ini akan singkat aja ya, nggak sepanjang Maven. Jadi Maven itu apa ya? Kalau ada di meme-meme yang ada menyembah banyak Tuhan itu ya, ada 3 itu. Maven adalah di tengahnya ya, dia paling gede. Jadi yang paling sulit kayaknya Maven itu untuk setting-settingannya. So ini kalau Python ya tadi pakai pip ya. Ini gua kesini dulu pakai pip. Sorry pip 3 karena gua pakai Python 3. Ya, pip 3 seperti ini. Untuk mau menginstal sesuatu bisa pip 3 install ya. Misalkan install NumPy gitu. Nah, ini error ya biasanya. Kenapa? Karena Python di sini ya, dia itu mencegah kita untuk menginstal dependensi secara global. Karena most likely ya, OS macOS atau apapun itu dia memakai Python di belakangnya ya. Jadi beda halnya seperti Java. Java itu nggak pre-installed, sedangkan kalau Mac itu biasanya pre-installed Pythonnya ya. Kalau Java kita bisa secara global kasih ini dependensinya ini gitu. Sedangkan kalau Python nggak bisa. Takutnya apa? Takutnya dependensinya berubah, terus OS-nya gagal melakukan something. Itu jauh lebih bahaya. So, dia menganjurkan untuk membuat ini nih, virtual environment. So, virtual environment itu apa? Ini adalah tool yang membantu untuk manage dependensi yang dibutuhkan oleh different project dengan membuat isolated environment for them. Ya, isolation ini mengensure bahwa setiap project punya dependensinya sendiri-sendiri. Bergantung dependensinya project-project lain tuh punya apa. Jadi kalau di Java kan repositorinya sentral gitu ya, atau apa namanya, eh kayak semuanya tuh global gitu loh. Sedangkan kalau Python Virtual Environment tuh nggak bisa. Contoh seperti ini. Ya, contoh di downloads. Nggak usah di sini aja deh ya. Di sini, aku mau coba membuat
numpy project ya. Terus kita cd ke situ, kita lihat filenya kosong ya. And then kita coba membuat virtual environment dengan cara Python 3. Ini modulnya apa, terus ini kita membuat virtual environment harus persis ya, venv. Terus membuat di sini, si titik sini. Oke, terus kita lihat. Nah, ini ada beberapa ya. Beberapa apa namanya? Folder. Mari kita lihat satu-satu. Include. Ya, kalau lib. Nah, ini udah banyak sih ini file-filenya ya. Nah, ini untuk virtual environment-nya. Jadi file-file dependensinya teman-teman ya, dia ditaruh di project ini ya, gak centralized seperti yang Java. Java kan ada di .m2 repository tadi ya. Sedangkan ini dependensinya ada di folder ini aja gitu. Ya. Terus itu kita harus aktifkan dulu ya, aktifkan dulu virtual environment-nya. Ini belum aktif, caranya dengan source terus bin activate. Nah, kalau ada ini ya, ini baru artinya udah aktif ya di sini. So, sekarang kita coba bikin Python kita ya. Terus import numpy snp. Nah, ini error ya, karena nggak ada modul namanya numpy. Berarti kita harus install dulu di sini ya. Nah, terus kita lihat coba kita lihat libnya ya. Nah, ini ada numpy nih di sini. Nah, di sini ada banyak. Ya, misalkan inilah ya, coba kita lihat isinya. Nah, seperti ini, isi Python code-nya untuk numpy. Ya, ini ada keterangan-keterangannya, cara-cara pakainya gitu ya. Terus kita coba ke Python 3. Oke, import numpy snp ya. Nah, ini sekarang kita bisa bikin yang seperti tadi nih ya. Kita coba bikin yang seperti ini ya. So, array1 np range 10.000 ya. 10.000. Oke, array 2 np range 10.000 juga. Terus result array 1 plus array 2. Terus gue mau result yang sampai misalkan 15, 16 deh. Nah, seperti ini. Ya. Kalau result doang bakalan banyak sih. Ya. Kalau banyak dia di trim ini ya, di tengah-tengah. Secara default bagus sih ya, supaya nggak memenuhi memori juga. Terus belakangnya apa gitu ya. Ini yang paling akhir. So, itu untuk virtual environment ya. Semoga kalian paham. Terus ini ada Node juga ya. Ada Node.js. Node.js juga pakai namanya npm ya. Ini kita bisa exit virtual environment-nya. Nah, npm itu dia juga mirip-mirip seperti Python ya. Tapi agak berbeda sedikit workflow-nya gitu. So, Node.js ya, Node.js itu sebuah runtime environment-nya JavaScript. JavaScript kan hanya bisa di atas browser ya. Sedangkan pakai Node.js, kita bisa ngerun JavaScript di atas mesin kita. Memakai engine-nya Google Chrome ya, namanya V8. Nah, ini kita coba mkdir, kita bikin folder baru lah ya, npm project. Kita ke sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau mendefinisikan ini sebagai project JavaScript kayak di stempel gitu ya, kita pakai npm terus init. Jadi npm ini adalah bawaan ya kok kita udah menginstal Node.js di komputer kita. So, npm init dia akan nanya nih nama projectnya apa. Oke, ini aja, versinya berapa, deskripsinya apa gitu ya. Terus entry point-nya di mana. Jadi ini kayak main.java-nya. Test comment nggak perlu, git repo nggak perlu, keyword nggak perlu. Oke, yes, gitu. Sekarang untuk apa namanya? Untuk ngecap gitu ya. Ini adalah kayak bukti stempelnya. Kita bisa lihat di sini, package.json. Jadi package.json ini keterangan dari project kita ya. Namanya adalah ini, versinya apa, deskripsinya apa, dan sebagainya.
Oke. Terus kita coba bisa menginstal ya, contohnya sebuah Express ya. Ini adalah framework backend ya. Caranya npm install Express. Nah, ini sudah selesai, terus kita lihat. Nah, ini udah ada macam-macam ya. Ada package log, kita coba lihat. Ini mirip seperti package, tapi lebih memastikan masalah versi-versinya supaya aman. Terus SHA-nya juga, integrity-nya. Terus ini adalah central repository-nya ya, di registry npmjs.org. Kita juga bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah repositorinya, central repositorinya. Nah, ini ya dependensi-dependensinya ada di dalam node modules ya. Nah, ini ada banyak nih dependensinya untuk Express. So, kita coba lihat yang Express aja. Ini ada banyak-banyak nih, ada index.js. Kita coba lihat index.js ya. Nah, seperti ini nih. Jadi ini dia require lagi yang lain dan lain sebagainya ya. Ini bakalan banyak menguras waktu ya kalau mau apa namanya? Kalau mau lihat satu-satu. Jadi ya gua serahkan ke kalian aja gitu. Nah, ini nih. Ini seperti Python ya. Dependensinya ada di dalam folder yang sama. Terus kita coba lihat package-nya tadi. Tadi kan kita udah install Express. Jadi di sini ada tulisan dependensinya ke Express. Ini filenya, versinya. Seperti itu, teman-teman. Ini ya, central repo. Kita bisa search apa tadi, misalkan Express gitu ya. Ya, kita search. Di sini kita bisa lihat weekly download-nya ada berapa? 28 juta download per minggu gitu ya. Terus ini cara pakainya, terus dan lain sebagainya. So, itu kemudahan pakai NPM ya. That's why ini terkenal karena ya community-nya bagus sih. Desainnya juga lebih bagus daripada Maven. So, itu teman-teman untuk video kali ini ya. Semoga membantu kalian untuk memahami sedikit ya tentang package manager dan thank you download sampai akhir. Kalau kalian terbantu, please kalian bisa melakukan donation atau membantu kami di link yang ada di description ya. So, thank you teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye.